Oke, halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara Sharing di Rumah Aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan aman, sehat, dan tentunya tetap semangat. Apalagi nih, jangan lupa nih besok nih bagi para pejuang UTBK SBMPTN 2020, besok adalah jadwal pertama bagi kalian untuk melakukan tes UTBK. Semoga bisa lulus dan bisa diterima di jurusan dan kampus impian kalian. Dan jangan lupa Sobat Pintar, tentunya di aplikasi Aku Pintar juga bakalan menemani kalian untuk belajar, berlatih, dan semuanya bisa kalian coba secara gratis. Nah, Sobat Pintar, malam hari ini tentunya kalian sudah ngikutin dong di lini masa kami tentang apa sih yang bakalan kita bicarain nih malam hari ini. Iya, betul banget. Aku Pintar kepoin profesi dan jurusan pada malam hari ini, kita akan bahas profesi seputar humas atau PR dan jurusan seputar ilmu komunikasi. Oke, Sobat Pintar, mungkin bagi kalian yang bakalan bercita-cita nih sebagai PR atau humas, sudah tahu belum sih apa sih sekup kerjanya seorang PR dan pendidikan yang mendukung untuk menjadi seorang PR atau humas? Cukup nggak sih seorang PR atau humas itu hanya bermodalkan PD atau cakap dalam berbicara saja? Nah, untuk lebih jelasnya, tentunya kita bakalan kedatangan nih seseorang, dua orang lebih tepatnya yang luar biasa. Pertama dari praktisi dan kedua dari akademisi. Yang pertama, Sobat Pintar, kita ada kedatangan Mas Jojo Nugroho, S. Nugroho. Beliau adalah Managing Director di Imogen PR sekaligus Ketua APRI, Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Wow. Dan yang kedua, nggak kalah seru nih, adalah Mbak DRA Heni S. Widianingsih MSI. Beliau adalah dosen tetap ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan saat ini aktif menjabat sebagai komisioner di BNSP. Selamat malam Mbak Mas Jojo dan Mbak Heni. Halo, Malam, halo Mas Febri, assalamualaikum. malam Luar malam Sobat biasa Sobat Pintar. Pintar, tamu tamu malam hari kita ini super duper nih. Yang pertama ini ketuanya untuk orang-orang humas Indonesia. Terus yang kedua ini bisa jadi beliau ini bakalan jadi dosen kalian loh. Mana nih penggemarnya Jakun nih, jaket kuning. Ikut Oke Sobat Pintar. dosen saya juga nih Mas Febri. Oh, oh iya betul Sobat Pintar. Asal kalian tahu ya, jadi Mas Jojo ini adalah mahasiswanya dari Mbak Heni. Dan kita malam hari ini Betul, pertemukan dalam satu webinar malam hari ini. itulah hebatnya. Nah, oke, tentunya bersama Mas Jojo dan Mbak Heni kita bakalan kupas tuntas profesi humas dan jurusan yang mendukung profesi tersebut. Oke, jangan lupa tontonin terus sampai selesai ya, jangan ditinggal nih karena bakalan banyak ilmu yang daging, semuanya daging nih ilmunya. Dan pertama kita langsung bincang-bincang dulu nih sama Mas Jojo. Malam Mas Jojo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, kalau lihat-lihat Mas Jojo ini sepertinya mirip seseorang penyanyi ya. Itu tuh yang nyanyinya cantik gitu ya. Oke, mirip banget. Tapi Sobat Pintar, tentunya beliau ini sudah melalang buana nih seputar dunia perhumasan atau perpiaran. Apa sih sebenarnya yang mengawali itu? Nah, ini kita coba pertanyakan nih. Bagaimana sih Mas Jojo awal mula kok bisa menjadi seorang praktisi humas? Dan apakah ini sesuai nih sama pendidikan, background pendidikan Mas Jojo sendiri? Ya, terima kasih Mas Febri. Selamat malam teman-teman semua. Saya mau sharing cerita ya, waktu awalnya kenapa kemudian saya meminati kehumasan. Jadi pada awalnya waktu dulu SMA, saya itu kan masuk jurusan sosial. Nah, kenapa jurusan sosial? Karena saya agak kurang bagus matematikanya, gitu ya. Siap, Nah, siap. padahal saya sebenarnya keluarga eksakta, adik kakak saya di ITB. Nah, waktu itu mau lulus SMA itu saya tanya ke senior saya sebelum UMPTN, sekarang namanya UTBK ya. Saya Ya, tanya, UTBK SBMPTN. SBMPTN, saya tanya ke senior, apa sih jurusan yang nggak ada matematiknya? Saya tanya gitu. Oh ada itu, Oke, oke gitu. di FISIP namanya jurusan komunikasi. Ya, yang penting kamu bisa ngomong sama bisa nulis, dah itu aja katanya. Nah, kebetulan saya bisa nulis, saya juga memang hobi nulis dari sejak Oh, SMP. emang memang Saya hobi suka nulis. nulis. Zaman dulu tuh majalah dinding ya. Jadi saya
pengurus majalah dinding, nulis-nulis itu taruh di dinding di sekolah gitu. Nah, jadi memang saya suka menulis. Nah, akhirnya, oh saya pikir ini jurusan saya nih gitu. Nah, akhirnya saya masuk jurusan ilmu komunikasi, FISIP UI, ketemu Bu Heni, Mbak Heni, waktu itu dosen saya ngajar untuk di kehumasan. Nah, tapi ternyata ada juga ya matematiknya, ada statistik 1 dan 2 ya. Nah, alhamdulillah saya masih bisa dapat A. Alhamdulillah. A. Dua-duanya dapat A. Jadi tahu karena kekurangan di situ jadi sekuat tenaga belajarnya. Nah, Betul itu betul betul. mulainya. Dari jurusan komunikasi itulah kemudian saya mencintai profesi kehumasan. Luar biasa. Jadi bisa dibilang ini sangat relate memang, apa yang Mas Jojo kerjakan sekarang ini memang bekal yang diambil dari perkuliahan, betul ya? Ya, memang dasar-dasarnya pasti ilmu komunikasi. Walaupun menjadi seorang humas tidak banyak orang humas yang juga dari luar lulusan komunikasi ya. Karena tidak ada barrier entry di industri ini, seperti misalnya kalau kita jadi dokter kan harus ada sekolah kedokteran ya. Jadi Betul perawat betul betul. kalau menjadi PR ya bisa dari keilmuan mana saja. Hanya saja kalau kita punya basic di keilmuan komunikasi, maka secara teori dan praktiknya jadi nyambung gitu ya. Jadi tahu dasarnya kenapa harus melakukan ini, kenapa melakukan itu, karena ada basis teorinya. Wow wow wow. Tapi kalau dari bisikan-bisikan nih Mas Jojo, ada yang ngasih tahu, ternyata Mas Jojo ini sudah menjadi seorang jurnalis dulu nih, selama 6 Ya, tahun sebelum menjadi PR. Berarti ini serangkaian, perjalanan yang Mas Jojo lalui bukan langsung di PR dulu berarti ya? Tapi di jurnalis dulu berarti? saya masuk jurnalis dulu karena kesukaan saya dengan tulis-menulis, sehingga saya masuk ke dunia jurnalistik dulu itu. Dan ternyata memang apa namanya itu pengalaman di jurnalistik kemudian memperkaya saya gitu ya dalam bidang tulis menulis gitu. Jadi lebih tajam satu itu, kedua kemampuan untuk networking karena di dunia humas juga Betul perlu betul betul betul. networking, itu juga dibangun, kepedeannya juga dibangun dari dunia jurnalistik. Oke, berarti ini memang satu kesatuan yang saling mendukung ya Mas Jojo, di karir Mas Jojo sendiri? Betul. Luar biasa. Dan ada bisikan lagi nih sobat pintar. Katanya Mas Jojo ini adalah orang atau mungkin lembaga ya, lembaga PR di balik kesuksesan suatu es krim, kita sebut aja Magnum yang sangat, Oh, sebut meledak banget. Betul ya Mas Jojo ya? ya, tapi sebenarnya kerja tim ya. Jadi bukan Kerja hanya tim, betul betul. kerja tim, ada banyak tim brand, tim dari brandnya, tim dari apa namanya sosial medianya, tim humasnya, tim media buying gitu ya. Betul betul Semuanya betul. ya berkolaborasi ya membuat brand ini menjadi happening, menjadi hits pada sekitar tahun 2010 ya, waktu Magnum Ice Cream di awal rebranding, kemudian buat Magnum Cafe di Grand Indonesia. Wah wah wah, jadi ini memang kerja sama tim yang luar biasa banget ya. Tentunya Mas Jojo ini peran fungsinya sangat penting nih teman-teman, karena beliau yang punya perusahaan. Oh iya Mas Jojo, kalau boleh tahu nih sejarahnya sedikit, mungkin sedikit, singkat aja. Bagaimana sih asal mula kok bisa beralih nih dari jurnalis ke PR? Mhm. Kebetulan waktu itu tahun 2002 ya, jadi waktu 2002 itu memang perusahaan.com tahun 2000 kan meledak. Jadi banyak perusahaan.com masuk ke Indonesia pada saat itu, kemudian tapi nggak lama, 2 tahun kemudian mulai berjatuhan. Jadi termasuk salah satunya di perusahaan yang saya tempati ya, waktu itu astaga.com, Mweb kalau nggak salah itu namanya, astaga.com. Nah, terus kemudian mereka hengkang, mereka balik lagi ke negaranya, ke Afrika Selatan. Nah, kemudian jadi banyak sekali lulusan, eee, apa namanya itu, wartawan ya, yang Wartawan. dari .com itu kan banyak pasar kerjanya jadi padat sekali gitu, persaingannya luar biasa. Karena saya sebenarnya waktu itu mau masuk ke TV ya, masuk masuk ke TV, cita-cita saya mau jadi
presenter gitu kan, biar dikenal orang. Biar masuk Siap, TV. siap, siap, siap. Nah, tapi ternyata memang bukan rezekinya di sana, jadi justru kemudian saya masuk ke menjadi PR di Honda Motor gitu. Jadi mulai dari situ kemudian Luar biasa perjalanannya Mas Jojo. mulai dari situ PR-nya. Nah Mas Jojo, dari perjalanan yang panjang tadi tentunya sisi sebenarnya apa sih Mas, tugas atau peran fungsi, humas itu sendiri atau PR? Dan seberapa penting nih PR dalam suatu perusahaan atau mungkin pemerintahan kayak gitu? Ya, pertanyaan bagus nih dan jawabannya sulit ya sebenarnya. Iya. Jadi, nanti teorinya nanti silakan Mbak Heni ya bisa tambahkan, tapi Oh kalau siap, siap Mbak Eni. pengalaman nanti takut salah nih ditegur sama dosen. Jadi berdasarkan pengalaman, sebenarnya tugas humas atau public relation adalah garda depan eee, penjaga reputasi perusahaan atau reputasi organisasi, gitu ya. Jadi, mmm, tidak ada dan tidaklah ada yang lain kecuali memang seorang humas yang menjaga reputasi perusahaan. Dan, kenapa reputasi ini begitu penting gitu ya. Jadi ada sebuah, eee, survei dari Reputation Institute, ini sebuah perusahaan konsultan di New York. Mereka menemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara reputasi dari perusahaan dengan kesediaan konsumen untuk merekomendasikan atau membeli suatu barang. Jadi Bener banget. berdasarkan riset itu 55% konsumen akan beli produk dari perusahaan yang punya reputasi yang bagus. 50% juga dari mereka juga bersedia merekomendasikan produk itu kepada orang lain. Jadi ini inline gitu ya antara reputasi dengan kemudian bagaimana orang mau membeli sebuah produk. Gitu. Nah, dan rasanya kalau kita juga begitu ya, rasanya kita mau ikut membeli servis atau sebuah produk yang brand-nya atau perusahaan itu punya reputasi yang bagus gitu. Betul, betul. Uh, ya banyak banyak hal gitu ya, banyak ceritanya. Kalau ngomong soal reputation dari reputation index itu misalnya ada BMW, Walt Disney, Rolex, Google, Sony, Microsoft, Canon, Nestle itu beberapa brand yang diindeks oleh mereka yang punya reputasi bagus. Jadi, nah tugas PR itu yang menjaga reputasi brand itu. Apalagi sekarang di era disrupsi ini sangat relevan dengan adanya hoax gitu ya. Banyak hoax yang Oh, betul, betul, betul. targeting ke Jadi perusahaan mungkin iya, iya. untuk menghancurkan reputasi kan gitu ya. Nah, jadi Oh, tuh berarti salah satu tugas PR juga meng-counter hoax itu sendiri atau meluruskan berarti ya, Mas? betul, meluruskan Oke. counter hoax gitu ya. Karena ya di era disrupsi sekarang ya tadi reputasi itu juga diganggu oleh berita-berita bohong gitu ya, berita-berita yang mungkin ingin menjatuhkan Suatu perusahaan, suatu reputasi instansi, betul ya? instansi, reputasi mungkin juga reputasi brand atau reputasi orang gitu ya, bisa juga. Luar biasa, ternyata tugasnya PR itu banyak banget ya, Mas. Nah, Soalnya banyak nih, Mas, yang nulis review, wah PR itu nanti yang ngurusi press release aja nih. Padahal bukan hanya itu ya, Mas ya, iya, memberikan key message biar suatu produk itu nanti laku di pasar, image-nya bagus di user itu juga salah satu tugasnya PR. betul. Ya tadi ngomongin soal reputasi ya, bukan jadi kalau ngomongin bikin press release, bikin foto rilis, bikin tulisan di website gitu ya, itu pekerjaan teknis ya, teknis. Betul, Ya, tapi part sebenarnya of aja. yang lebih penting justru adalah strategiknya. Justru kemampuan strategik, kemampuan creativity yang dibutuhkan oleh seorang PR yang profesional yang bagus. Nah, jadi kayak misalnya, saya nggak nyebut brand, misalnya ada beberapa brand yang di-challenge, mengalami reputasi yang buruk misalnya, ada beberapa brand makanan yang diisukan gitu ya, mengandung lemak babi. Nah, kalau udah Oh, lemak oke. babi di Indonesia itu udah pasti luar biasa akan jadi krisis. Nah, itu Penolakannya, betul. penolakannya, dan itu ada nanti akan jadi kerjaannya, PR. itu, untuk, kemudian menjagain gimana kalau memang tidak benar dia harus melakukan, koreksi gitu ya, bahwa perusahaan ini ya tidak mengandung
produk ini tidak mengandung lemak babi. Atau misalnya brand airline yang selalu terlambat. Nah, Oh, reputasi buruk sekali gitu, betul terlambat. betul betul. Tugas humasnya seharusnya adalah memang bagaimana supaya kemudian cap itu, gitu ya, cap reputasi itu tidak kemudian semakin menguat, gitu ya. Betul betul Atau betul kalau dulu betul. ada misalnya namanya motor Cina gitu ya, motor Cina itu reputasinya cepat rusak gitu ya, pernah jual lemah. Nah itu juga kayak gitu. Nah banyak hal yang juga jadi challenge buat teman-teman di PR perusahaan. Wah, luar biasa nih Sobat Pintar. Ternyata humas sendiri bukan hanya, sesuai katanya hubungan masyarakat, tapi bagaimana secara lebih dalam lagi menyampaikan key message atau pesan dari suatu perusahaan bisa benar-benar tersampaikan ke si konsumennya, Ya, termasuk bagaimana menjaga nama baik. Nah, buat Sobat Pintar nih yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, nanti jangan lupa juga ya untuk tanya di kolom komentar, mungkin bisa langsung dijawab nih, langsung sama pakarnya. mhm, Nah, siap, Mas Jojo, boleh tahu dong Mas Jojo sebenarnya kalau terkait masalah apa ya Mas ya, prospek prospek kerja nih sebenarnya mhm. humas itu di mana aja sih? Iya, oke. Humas itu sebenarnya ada di mana saja ya. Jadi kalau di kita tuh 10 tahun terakhir itu sudah luar biasa berkembangnya gitu ya. Baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi profesi. Waktu zaman saya masuk kuliah itu komunikasi belum sefavorit sekarang. Jadi waktu itu yang Belum happening waktu itu? sudah masuk ya jurusan yang favorit, tapi yang lebih favorit adalah HI waktu itu ya, hubungan Oke. internasional. Karena semua orang pengen jadi diplomat gitu. Nah, kita ya ada di favorit tapi di nomor sekian gitu. Nah, di 10 tahun terakhir itu komunikasi justru yang pertama, jurusan favorit pertama. Iya, Dan sepakat itu sepakat. hanya di UI, tapi di hampir semua universitas. Jadi karena kemudian peminatnya juga banyak, hampir semua universitas tuh punya jurusan ilmu komunikasi. Nah, Luar di biasa. industri juga kemudian, lulusannya banyak gitu ya, lulusannya kemudian banyak, kemudian industrinya juga kemudian berkembang. Jadi hampir semua institusi, perusahaan swasta, multinasional, nasional, ataupun juga dari pemerintahan, dari negeri, itu pasti punya humas atau PPR. Bahkan kemudian asosiasinya juga macam-macam, ada namanya Himpunan Humas Hotel, ada Ikatan Oke, Peranakan Humas gitu ya untuk yang ASN. Kalau punya di chapter-nya sendiri-sendiri. jadi punya kelompoknya sendiri-sendiri, punya asosiasinya masing-masing. Jadi, hampir semua perusahaan sekarang sudah paham fungsi humas dan ya tadi karena tadi humas ternyata menjaga reputasi perusahaan dan tidak ada perusahaan atau, eee, brand yang kemudian bisa jualan kalau reputasinya buruk. Nah, dan kalau bicara soal jenjang karir ya, jenjang karir juga nih kalau ternyata di dunia profesi itu, humas itu namanya bukan humas, gitu. Jadi tidak Tapi cuma apa tuh, Mas? bisa macam-macam namanya dan spesialisasinya juga macam-macam. Misalnya ada namanya media relations. Nah, itu yang spesialis berhubungan dengan media. Ada sosial media manajemen. Nah, yang ngurusin sosial media. Ada juga community relation, berhubungan dengan masyarakat. Ada Oke. CSR, gitu ya. Ada government relation, public affairs, PR litigation, apalagi corporate communication, macam-macam. Jadi banyak sekali judul-judulnya gitu ya, judul-judul si humas ini. Bahkan Luar kalau di luar biasa. negeri ada namanya lobbyist. Nah, Lobbyis, oke oke. jadi Lobbying ya berarti untuk melobi-lobi? lobby. Nah, lobby biasanya urusannya ke regulator. Jadi, Oke. nah di kita juga sebenarnya ada, tapi dinamainnya bukan lobbyist, tapi lebih ke public affairs atau government relation, gitu. Wow, luar biasa luas Semuanya banget nih itu buat adanya di jajaran manajemen ya. Humas itu oh, ada iya iya di iya. jajaran manajemen. Jadi karena apa? Karena PR fungsinya adalah fungsi manajemen. Nah, nanti di Mbak Heni yang cerita tentang itu. Karena Wah, PR siap. adalah fungsi manajemen, jadi fungsinya memang lebih strategik. Oke. Terima kasih Mas Jojo atas penjelasan yang luar biasa nih buat gambaran nih buat sobat pintar di luar sana yang mau ngambil ilmu komunikasi, tenang aja, prospek kerjanya luas banget. Banyak. Nah, Mas Jojo tadi relate nih sama oke Mas Jojo tadi kan memang
sepassion nih, memang dari SMA suka menulis, akhirnya masuk ke ilmu komunikasi, lalu berkarirnya di jurnalis dulu, habis itu di, apa namanya, PR. Nah, itu kan istilahnya beruntun dan saling ada kaitannya tuh, Mas. Hmm. Nah, di zaman sekarang itu Mas, banyak banget anak-anak yang galau, galau milih jurusan. Nah, Hmm. sebenarnya seberapa penting sih Mas, untuk anak-anak sedini mungkin mengetahui jurusan atau paling enggak, tes assessment lah Mas, atau mungkin minat bakat biar dia tahu, "Oh calonnya nanti aku ke sini," kayak gitu. Ya, sebenarnya sedini mungkin kalau kita sudah tahu kita mau jadi apa gitu ya, cita-cita kita jadi apa, jadi lebih gampang jauh ambil ibaratnya kalau orang mau loncat gitu ya, ngambil ancang-ancangnya udah jauh gitu. Betul betul betul. Preparation-nya udah jauh sehingga pada saat kemudian kita tahu kapan kita loncat, jadi loncatannya jauh bisa lebih tinggi. Terus kita sudah preparation juga dari sisi segala macam, sisi keilmuan, kemudian, apalagi sekarang lebih mudah karena ada internet gitu. Jadi kita bisa juga cari-cari, belajar lebih awal, apa sih profesi ini dan kira-kira saya mau kemana nantinya. Sehingga tadi, semua bisa di-prepare lebih awal dan kita lebih matang. Karena persaingan di era sekarang jauh lebih ketat daripada era saya Betul dulu. betul betul betul, Mas. Jadi, sebisa mungkin jauh-jauh hari sebelumnya teman-teman sudah tahu minatnya kemana, nggak tiba-tiba begitu sudah lulus kuliah baru bingung, "Kayaknya saya salah pilih jurusan deh," gitu. Nah itu Udah bahaya itu, kelewat kelewat. Nah, kelewatan. ini sesuai sama saran dari Mas Jojo nih, jangan sampai kelewat. Oleh karena itu, kami dari aplikasi Aku Pintar juga menyediakan loh Sobat Pintar, tes minat bakat dan tentunya gratis untuk mengetahui kepribadian kalian dengan metode namanya DSC, biar tahu kelebihannya di mana, kekurangannya apa, dan lain sebagainya. Begitu juga ada tes penjurusan, biar tahu nih kalian tuh cocoknya jurusan apa sih, dan kita juga bantu nih, carikan kampusnya. Lalu juga ada tes kemampuan, biar kalian tahu kemampuan kalian di mana dan kita pakai metode namanya multiple intelligence. Nah, oke. Terima kasih Mas Jojo atas penjelasan yang luar biasa sekali. Kita akan melanjutkan bersama Mbak dosen kita yang luar biasa ini. Selamat malam Mbak Eni. Halo, selamat malam Mas Febri. Selamat malam Sobat Pintar. Buat Sobat Pintar, siapa tahu nih Mbak Eni ini bakalan jadi dosen kalian. Amin. Amin. Insya Allah ya. Iya. Mbak Eni, tadi kan dari Mas Jojo udah dijelaskan tuh secara gamblang terkait masalah keprofesiannya dan di lapangannya. Nah, kalau di sisi akademisnya di kampusnya sebenarnya apa sih Mbak Eni yang dipelajari di FISIP atau mungkin lebih tepatnya di ilmu komunikasinya itu? Oke, baik Mas Febri. Terima kasih. Jadi bukan main ya ceritanya Mas Jojo ini ya. Keren Jadi banget. mengingatkan dulu waktu kita kuliah dulu ya. Jadi begini, di UI yang namanya jurusan Humas ini itu namanya peminatan Humas berada di Departemen Ilmu Komunikasi. Saya sedikit dulu cerita ya Mas ya supaya yang Ya, mau masuk nih jangan salah juga gitu yang mau milih ya. Nah, kelompok ilmu-ilmu sosial itu di UI itu adanya berada di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana ada 7 departemen, salah satunya departemen komunikasi. Nah, departemen komunikasi ini membawahi juga ada program sarjana, ada program pasca sarjana. Ya, pasca sarjananya S2, S3. Nah, yang program sarjana ini dia ada 4 peminatan, yaitu 1 humas, 2 iklan, 3 kajian media, 4 jurnalisme. Ya, jurnalistik oh, ini ada di kita ya yang sekarang ini 4. Nah, salah satunya kan humas. Jadi humas itu peminatan. Nah, kalau ditanya oleh Mas Febri atau oleh teman-teman sobat pintar, belajar apa aja? Sudah bisa terbayang dari background tadi bahwa struktur yang dipelajarinya itu berarti anak-anak humas ini dari awal sudah harus mendapatkan yang namanya dasar-dasar ilmu sosialnya dulu, ilmu sosial, ilmu politiknya. Jadi pertama ada mata kuliah di tingkat universitas, di mana mata kuliah pengembangan pengembangan kepribadian, namanya pengembangan kepribadian terintegrasi. Jadi soft skill semua juga ada di situ. Kalau kita dulu ada belajar kewarganegaraan itu semua nyampur di situ. Jadi dari awal basic itu sudah ada.
Kemudian ada masuk ke mata kuliah di tingkat fakultas. Di fakultas itu semua ilmu sosialnya masuk. Ini penting buat anak humas, belajar pengantar sosiologi, pengantar politik, pengantar ilmu komunikasi termasuk pengantar antropologi. Ini penting sekali karena anak humas itu jangan tahu humas saja gitu loh. Humas doang. Ya, dia punya dasar untuk menganalisis ya. Tadi ada kejadian di satu perusahaan, dia harus menganalisis dari segala macam sisi, termasuk adalah tadi dasar-dasar ilmu sosialnya harus punya. Jadi lengkap situ sudah dapat. Nah, setelah itu baru nanti di kira-kira semester ketiga dia baru masuk ke ilmu komunikasinya. Nah, humas itu adalah bagian dari cabang ilmu dari komunikasi. Karena tadi disebut-sebut Mas Jojo, sebetulnya semua pekerjaannya adalah komunikasi. Oleh karena itu harus diberi Oh, betul kekuatan betul. dulu di bidang komunikasinya. Jadi dia akan dapat semua mata kuliah komunikasi, dari mulai pengantar komunikasi, teori komunikasi. Jangan lupa bahwa orang humas ini juga ada based on teorinya. Dia teorinya dari teori-teori komunikasi. Itu dipelajari semuanya. Anak humas harus tahu teori komunikasi, komunikasi antar pribadi, tadi lobis yang disampaikan oleh Mas Jojo, itu dasarnya dari sini, dari bagaimana belajar komunikasi antar pribadi, seseorang dengan orang lain, komunikasi massa, kemudian ada sampai ada nanti cybernya gitu ya, online-nya, kemudian dia juga belajar komunikasi dalam organisasi. Ini penting buat orang humas karena pekerjaan humas selain external relations, ada internal relations. Oh, Ini berhubungan dengan penting. orang banyak memang ya, Ibu, ya? Iya, dia jangan hanya tadi Mas Jojo menyampaikan menjaga reputasi itu betul, tapi selain sebelum menjaga dia membangun reputasi. Gimana mungkin dia mau Oke. membangun reputasi internalnya aja belum dibangun. Ini adalah sebetulnya think tank image-nya adanya di humas. Oleh karena itu dia perlu dibekali yang namanya mata kuliah internal relations itu ada lengkap di kita. Kemudian mata kuliah komunikasi organisasi, kemudian jangan lupa ada juga mata kuliah metodologi penelitian komunikasi. Ada spesifiknya lagi metodologi penelitian humas, itu juga ada. Ada mata kuliah di tingkat komunikasinya tuh creative thinking. Ini penting nggak Oh, Mas betul Jojo? betul betul. Penting buat anak humas. Betul. Jadi dikasih, dia harus selalu kreatif dia. Kan Ya, dia to create a good image, to Dan harus create up to date terus ya, iya, Mbak, ya? to create a good apa tadi itu Anda bilang key message. Nah, itu harus selalu dia penuh dengan kreativitas. Jadi dia di sana diajarin bagaimana. Ada juga dasar-dasar penulisan. Nah, baru dasar-dasar penulisan nanti di dalam mata kuliah humas yang kekhususannya ada lagi yang namanya penulisan humas. Jadi lengkap di sana. Digital teknologi juga ada diberikan. Nah, Wow, luar baru biasa. setelah itu dia sampai ke mata kuliah kehumasannya. Mata kuliah kehumasannya itu mulai dari manajemen humas. Dia harus bisa memanage program-program humas, event-event. Itu urusan dia tuh untuk sampai ke Mas Jojo tadi Oh, itu membangun semua dan juga salah satu urusannya humas ya, Mbak, ya? iya, Oh, membangun dan mempertahankan reputasi tadi kata Mas Jojo, itu nggak tinggal diam-diam kipas-kipas ya Mas Jojo ya, atau dia betul betul, bersolek-solek sepakat sepakat. atau dia bersolek cantik gitu, dia terus terbangun reputasi, oh no, ya sama sekali. Dia harus meng-create event, meng-create news, meng-create semuanya. Nah, dia itulah yang diberikan di mata kuliah kita ya dari mulai tadi bagaimana menulis humas yang baik, kemudian membuat press release itu juga diajarin, media relations, government relations, itu ada semuanya di humas. Kemudian ada internal relations atau employee engagement, itu penting sekarang ini. Ini masa-masa COVID gini yang paling penting adalah itu ya Mas Jojo, betul. gimana Betul betul. membangun internal relations di saat work from home. Waduh, bisa bubar semua itu karyawan. PR Kalau juga itu ya, Mbak, ya? itu semua ke mata kuliah ini juga diajarkannya tidak one way communication begitu, tidak satu arah. Dia adalah kita semua dengan berbasis kompetensi. Jadi kita dengan kasus-kasus kemudian dibahas, kemudian ada buat makalah, analisis. Jadi
materinya tuh tidak hanya dari dosen, udah nggak ada gitu ya. Nah, kemudian ada hubungan external relations yang lainnya, ada etika humasnya juga diajarkan karena seorang humas itu harus punya etika ya nggak Mas Jojo ya? Betul Nggak betul. bisa Oh ya, sembarangan Mbak gitu Heni, ya. ini Iya, berkaitan dengan pernyataan Mbak Heni tadi. Harus iya, memiliki kompetensi atau iya, mungkin kompetensi karakter dan sebagainya lah. iya, Orang di luar sana kadang mikir, oh humas itu atau orang nanti ilkom itu ya yang dibutuhkan penting pede ngomong di depan umum, eh, iya, handal dalam berbicara. Apakah hanya itu atau adakah kompetensi karakter lain nih yang harus iya. dimiliki oleh seorang humas? Iya sih Mas, itu bagian kecil yang disebut tadi, itu Oh, bagian harus kecil aja. ada Berarti ada ya. bagian besarnya dong. Iya, tapi kalau saya, pede percaya diri itu sebetulnya dia ke bawah aja, kalau dia sudah punya karakter-karakter kompetensi yang lain pasti dia jadi percaya diri, pasti dia bisa bicara kayak Mas Jojo begitu, pasti itu. Nah, kalau dia membangun tadi karakter-karakter basic-nya dulu. Jadi ada kompetensi dasar dari seorang humas ya, kalau kita mau jadi humas tuh ada jadi gini, kurikulum yang tadi saya sebut mata kuliahnya itu yang diberikan di kampus, itu sebetulnya adalah beranjak dari standar kompetensi yang dipakai di dunia kerja. Nah, ini Oke. yang harus diperhatikan. Bagaimana nanti lulusan humas dari UI ini bisa diserap di dunia kerja, yaitu dia harus ada link and match-nya kan. Nah, oleh karena itu tadi dibutuhkan karakter-karakter ya atau kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya tadi sudah disebut-sebut Mas Yoyo. Pasti harus bisa berkomunikasi itu. Wajib itu. Ya, lisan Wajib. dan tulisan. Nah, Mas Jojo buktinya dari jurnalis Jurnalis ya karena menjadi apa? Karena humas itu adalah tadi dari kesimpulan itu satu katanya. Dia adalah orang yang melakukan storytelling. Tuh, Ya. ya storytelling. baik To dalam bentuk inform. tulisan maupun langsung kata-kata ya, Iya, to Mbak ya? inform, to explain, to Betul. advise, ya, to persuade itu kerjaannya humas. Bayangkan, gimana kalau dia nggak Oh, bisa menulis? Bagaimana kalau dia nggak bisa bicara? Akhirnya dia belajarnya tentang itu semuanya. Bagaimana di sana ada teknik lobby dan negosiasi kita berikan, ya semuanya itu dalam tadi karakter apa yaitu kompetensi apa kompetensi dasarnya adalah berbicara komunikasi lisan dan tulisan bisa menulis kemudian karakter lainnya kompetensi lainnya adalah mengorganize. Dia mampu mengorganize satu event, mampu mengorganize internal karyawannya, mampu mengorganize publiknya. Jadi itu punya kemampuan itu mengorganize, punya kemampuan menganalisis. Makanya nanti ada mata kuliah riset ya karena wah, menganalisis itu harus berdasarkan satu data gitu. Jadi betul nah itu betul betul. kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Ya, maka karakter seperti apa ya karakter yang orangnya itu yang bisa berkomunikasi ya, kemudian yang kreatif ya tentunya, inovatif, kreatif, eee, soalnya orang yang mudah berkomunikasi itu akan mudah mendapatkan networking, benar nggak Mas Jojo? Betul, dan itu salah satu Itu kuncinya di humas kuncinya itu humas, sendiri. kalau humas nggak punya networking ya sudahlah. Nah, Oke. dari mulai kuliah dia sudah diajarin gimana caranya melobi gitu loh, bagaimana caranya dia punya networking ya, makanya sering diajak bergaul keluar ya dari mahasiswanya juga. Nah, satu lagi harus ada apa, punya good looking. Nah, saya bilangnya good looking ya, bukan cantik ya, bukan ganteng kayak Mas ya, bukan ya. Oh, terima Enggak, kasih. good looking. Jadi ya memang harus ada gitu ya, meng-create sendiri, membangun yang namanya personal image sendiri, itu wajib. Ya, dia akan membawa image perusahaan kan tadi, reputasi perusahaan di bahu dia. Betul Nah, betul dia betul sendiri betul. harus punya yang namanya personal image. Ya, justru itu penting. Oleh karena itu memang nggak harus cantik, saya nggak setuju ya, Mas Jojo Tapi di paling nggak negara rapi, ya di Amerika berdandan itu yang pas kayak gitu ya, berarti? PR itu nggak harus cantik gitu ya, tapi ininya jalan smart ya, maka dia tampak good looking ya. Kira-kira itu karakter yang perlu dibangun ya. Wah, luar Iya, biasa nah nih itu sobat pintar. Jadi mmm, yang pingin, mungkin yang sekarang sudah daftar atau mau mungkin yang sekarang masih kelas 2 SMA, itu iya, tadi bocoran nih, kompetensi atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang humas atau paling nggak di sini ke ilmu komunikasinya dulu, betul ya Mbak Eni? betul. Kalau Iya, kita ngomong masalah ilkom Visipnya UI, iya. sepertinya banyak banget nih Mbak Eni prestasi-prestasi yang pernah didapat. Boleh diceritain Iya. dong mungkin bisa jadi
pemacu nih buat adik-adik kita atau sobat pintar biar terpacu nih masuk UI nih? Ya, jadi lomba-lomba PR itu kan banyak ya, artinya di luar ya. Nah, ya yang jelas sih ya kalau saya lihat prestasinya di mana, tuh saya nggak pernah tuh, dapat anak lulusan yang baru kalau saya telat sedikit ngambilnya sudah semuanya sudah diserap gitu, bahkan sudah di-ijon. Ya itu kenapa? Karena dia punya Udah. prestasi iya, belum Oke lulus oke sudah oke. diminta, iya. Jadi kalau saya terlambat nyari, banyak yang, "Tolong dong Mbak Yani saya butuh, PR nih yang fresh graduate." Waduh udah pada Laris manis semua. nih. Ya, itu menunjukkan dia sebetulnya punya prestasi. Tapi, yang banyak itu dia banyak sekali mendapatkan, juara-juara ya, juara satu biasanya di lomba debat ya. Lomba debat nasional, internasional, itu anak PR. Karena biasa tadi lobbying ya, lobby dan negosiasi itu Betul betul ilmunya, betul. ilmu komunikasi, bagaimana dia kapan dia bisa menjatuhkan lawan dengan cara berkomunikasi ya di situ ya. Ya, jadi Kalau di UI sendiri Mbak Heni, sebenarnya ya. untuk menjadi seorang humas itu ada Ya. jenjang pendidikan khususnya nggak sih? Atau sebenarnya sama aja? Ya, kalau di UI itu memang ada 2 jenjang ya, kalau yang mau milih vokasi ya, yang kita punya D3 dulu vokasi itu ada humas ya. Nah, kalau yang mau milih S1 ya, sama-sama mau bekerja, kita tidak bicara, lulusan humas yang mau jadi dosen, itu boleh ya, tapi yang kebanyakan humas mau bekerja itu S1 juga, kita membekali, semua mata kuliahnya di sana. Nah, S1-nya di kita itu mengambil humas itu kira-kira harus mengambil 146 SKS ya. Wow, 146 Nah, SKS. ya karena dia lengkap sekali, bayangkan dia punya referensi ilmu dari segi, ini ilmu sosialnya dia tadi, semua mata kuliah ilmu sosial. Kemudian dari komunikasinya dia matang, kemudian dari kehumasannya dia juga lengkap, cyber PR pun ada di dalam situ, jadi sudah lengkap. Nah, di akhirnya ada magang pula, anak humas harus magang. Ya, magang tuh, Mas Betul Jojo betul selalu betul. kalau mau magang saya tinggal nelpon, "Mas Jojo, nih anak-anak mau magang, cari Oh, ini." langsung langsung. Iya, udah nggak ada ini, nggak ada tawar-menawar, udah langsung diserap, udah biasanya enjoy magang, kemudian dia bisa kerja di sana gitu ya. Nah itu Oh, jadi, betul betul betul. di sana setelah magang dia kembali lagi, nah di situ baru dia menyusun mau, jalurnya ada jalur skripsi, ada non skripsi, bisa pilih. Yang skripsi banyak, anak humas bikin skripsi, yang non skripsi juga nggak kalah banyak. Yang non skripsi itu ada 2 bentuknya Mas, ada yang menulis jurnal, ya artikel jurnal, ada yang membuat yang namanya, tugas karya akhir. Nah, anak humas senang nih biasanya Oke. ngambil yang TKA ini, tugas karya akhir. Kenapa? Karena dia punya output-nya tuh produk. Ya, misalnya dia ingin membangun tadi, recovery image ya atau reputasi sebuah hotel, sebuah restoran. Dia mulai buat semua desain sampai ke dummy untuk publikasi promosinya. Wah, itu mantap sekali. Luar biasa Mhm, sampai betul betul. Jadi ya, ini kalau bisa dibilang sobat pintar ya, jadi di jenjang pendidikan humas, maaf, ilmu komunikasi di UI sendiri itu keren ya. Ini baru tahu ini, nggak hanya lulusan berdasarkan skripsi, tapi by project. Nah, ini nih bisa. yang keren nih. Mhm. Iya, Nah, kan ada ya yang nggak mau ya skripsi ya, merasa, "Aduh saya nggak usah yang teori-teori dengan segala macam referensi banyak," gitu-gitu, oke, langsung yang kita praktek ada. gitu ya, Mbak ya. Ya, ada kok gitu, yang jurnal ya juga bisa, yang TKA tadi ada. Mhm. Luar biasa sekali nih sobat pintar. Bagi teman-teman yang mungkin pengen masuk ke UI ini paling nggak referensinya udah sangat gamblang banget, udah lengkap banget. Kita Dan tunggu bagi ya. kalian Mhm. mungkin yang pengen ngepoin UI juga, mungkin kalian juga bisa sambil buka-buka loh di aplikasi Aku Pintar namanya Kampus Pintar. Tentunya di situ ada kurang lebih 1.800 kampus, termasuk UI pasti ada dong. Termasuk jurusan Ilkom ya, jadi kalian bisa kepoin juga di sana. Nah, Mas Jojo, Mbak Eni, kita nggak Ya. terasa udah berapa nih, udah hampir 40 menit nih waktunya kita buat Saya sapa-sapa sobat pintar kita siap, dengan siap sobat pertanyaan yang pintar. sudah terkumpulkan. Ada 4 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama dari Angelina Nadek. Dalam perusahaan cukup sering PR dianggap sebagai pemadam kebakaran, quote and quote-nya ya. Hanya diperlukan saat ada masalah aja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin ini Mas Jojo ya langsung dengan perusahaan. Oke.
Ini mau pertanyaan dulu satu-satu atau langsung dijawab? Oh, langsung langsung dijawab aja, Mas Langsung Jojo. dijawab ya, oke. Ya. Pertanyaan yang tajam nih, kayaknya Nadia udah paham nih kayaknya udah paham PR ya. Jadi PR sering dianggap sebagai pemadam kebakaran, iya. Karena apa? Karena kalau udah ada krisis, baru dipanggil orang PR-nya. "Ini orang PR-nya mana nih? Oke. PR-nya mana?" Udah ada krisis baru. Jadi udah ada, pada level di mana reputasi perusahaan kemudian dipertaruhkan. Nah, baru kemudian orang PR dicari. Karena apa tadi saya bilang, reputasi perusahaan itu yang bisa membuat dan mempertahankannya adalah orang-orang komunikasi atau orang PR. Nah, apa namanya, ya ini yang sebenarnya sangat sangat disayangkan karena ada di beberapa perusahaan, beberapa institusi itu PR belum ada di level, eee, pemutus kebijakan, atau Oh, seringkali mereka belum dilibatkan dalam, proses pembuatan kebijakan, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kebijakan itu dikeluarkan, gitu, kemudian dapat reaksi keras dari publik, nah, baru kemudian orang PR-nya disalahin. Nah, dan oke. ini sebenarnya bahkan bukan hanya terjadi di perusahaan ya, bahkan komunikasi publik ya, perusahaan apa namanya, di organisasi, pemerintah, seringkali begitu. Kebijakan dikeluarkan tanpa kemudian melewati, humasnya. Jadi tidak sempat dibahas dulu kira-kira, responnya, reaksinya jika, kebijakan ini dikeluarkan akan ada tanggapan negatif nggak dari stakeholder-nya mereka. Nah, tidak sempat itu, jadi dikeluarkan saja dulu, ada statement keluar, tiba-tiba kemudian reaksi dari masyarakat negatif. Nah, baru kemudian tadi PR dipanggil untuk mengatasi kebakaran tadi, gitu. Karena reputasinya udah kebakaran, gitu. Nah, itu nih buat Angelina Nadek, jadi memang betul nih beberapa case terjadi seperti itu, semacam Ya. pemadam kebakaran, tapi memang ada triks-triks nih dari, PR sendiri untuk mengatasinya. Ya, jadi memang harus dimulai dari pada saat, teman-teman, jadi makanya semakin banyak, orang humas yang kemudian punya background komunikasi akan semakin bagus karena apa? Secara teori mereka tahu gitu, bahwa, betapa pentingnya menjaga reputasi perusahaan, reputasi organisasi, dan bagaimana caranya gitu. Bahwa itu harus dilibatkan humas harus dilibatkan di awal, humas harus ada dalam level manajerial gitu ya, humas harus dekat, istilahnya tuh, humas itu ada di lehernya CEO gitu. Jadi, Oke, lehernya. dekat sekali ya, dekat sekali dengan CEO, dekat sekali dengan pengambil keputusan kebijakan. Nah, semakin banyak nanti orang-orang humas, teman-teman di masa depan mungkin yang akan menduduki posisi-posisi ini, orang-orang lulusan komunikasi, maka pemahaman tentang PR juga akan lebih, baik, lebih tajam gitu. Jadi tidak lagi sebagai pemadam kebakaran ya. Oke, luar biasa. Makasih Mas Jojo. Ini ada pertanyaan lagi nih, ini mungkin ditujukan ke Mbak Heni nih, dari Iya. @rizky ashari. Aku mau nanya, kalau aku nggak begitu punya skill menulis dan berbicara, apakah bisa bertahan di komunikasi? Apakah kita akan dibimbing dari nol nih? Terima kasih buat Mbak Heni nih. Ya, itu banyak pertanyaan seperti itu, Mas, kayaknya Oke. udah bingung sendiri, heeh. Mmm, biasanya begitu, merasa merasa tidak bisa gitu. Ternyata begitu dia asal dia memang suka, ingin, punya passion untuk, menekuni dunia komunikasi, nanti tidak terasa pada saat dia di kuliah gitu, kan semuanya lengkap di kuliah itu tidak satu arah tadi ya, ada prakteknya, nggak terasa dia ikut ternyata dia bisa gitu, dia bisa menulis ya, dia bisa, ekspres dia punya, pikiran, pendapat, karena di kuliah-kuliah itu kita selalu, kan kuliahnya, presentasi gitu, latihan, presentasi terus, presentasi, makalah, presentasi, mau nggak mau dia lama-lama menulis, bicara, udah, terus nggak terasa, saya bisa ya gitu. Iya, Jadi terlatih sebenarnya iya, dari pembelajarannya pun sangat mendukung berarti ya Mbak Heni ya? sangat, iya. Ada labnya ya, Mbak Hen, juga ada Oke. labnya ya, ada Iya, laboratorium. ada Wah, ada laboratoriumnya, laboratoriumnya untuk iya, ilmu komunikasi. Ada. Oke. iya. Itu menulis itu dilatih terus gitu. Mata kuliahnya ada beberapa khusus, ya. Nah, Ya, ini berarti buat sobat pintar, tadi kalau kata Mbak Heni sudah banyak yang bertanya. Jadi memang banyak nih dengan pertanyaan yang seperti Rizky Azhari ini. Jadi ya Iya,
buat kalian jangan takut karena tentunya Ya, dari pihak betul. kampus, tentunya dari Fasilkom UI sendiri, maaf, dari Ilkom UI sendiri Iya, sudah mempersiapkan bagaimana nih cara membimbing biar menulisnya oke, berbicaranya oke, attitude-nya juga oke. Begitu ya, Mbak Betul. ini? betul. Siap. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari @firmansyah B27. Oh, panggilnya Om ini berarti untuk Mas Jojo nih. Om, saya pernah baca kalau sebutan humas tidak tepat ya, karena setiap PR memiliki publiknya sendiri. Mhm, Sehingga sebutan yang tepat adalah hubungan publik. Itu mhm. bener nggak ya, Om? Gimana tuh, Ya, ya. Mas Jojo? Memang dipanggilnya Om Jojo gitu. Oh, oh siap. Karena saya nggak mau dipanggil Pak, jadi panggilnya Om aja. Panggil Kak lebih bagus. Jadi memang public relation kan asalnya sebenarnya dari luar ya, public relation. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hubungan masyarakat gitu. Padahal benar kata Mas Firman ya dia, Mas Iya betul, Firmansyah. Mas Firman, benar bahwa urusan kita nggak hanya urusan dengan masyarakat gitu, tapi urusan dengan stakeholder. Nah, stakeholder itu pemangku kebijakan ya, pemangku kebijakan. Jadi bisa bisa pemerintah, bisa eee, sesama perusahaan gitu ya, Iya betul betul. bisa investor gitu. Jadi, nggak cuma masyarakat gitu ya, bukan cuma masyarakat. Jadi hanya saja kemudian ini kan sudah menjadi istilah. Jadi Istilah bahasa yang udah awam di masyarakat. jadi sudah menjadi istilah, jadi sudah kita terima saja, tapi memang bahwa apa tugas, atau pekerjaan seorang humas memang tidak hanya sekedar urusan dengan masyarakat, tapi dengan publik ya, betul, dengan publik itu artinya dengan stakeholder, dengan pemangku kebijakan gitu. Itu sih kurang lebih ya. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih Mas Jojo, Mbak Eni, nggak kerasa sih kita sudah melewati 45 menit lebih. Wah, Mhm, Oh ya. baru kerasa bentar ya kayaknya. bentar ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, gimana Oh tuh? iya, ada satu lagi, maaf kelewat. Dari Leo Mulyono, apa Mmm, sih bedanya public relation dengan public affairs? Mungkin yes, dari siapa nih, Mas Jojo atau Mbak Eni nih? nanti Mbak ini bisa tambahin ya. Boleh. Nah, Iya. jadi, sama-sama publik cuma belakangnya beda, ada relations, ada affairs. Nah, affairs ngurusin siapa nih gitu. Nah, jadi dasarnya sebenarnya sama, dasar tadi, betul, dasar-dasar humas ya. Jadi ini adalah ilmu kehumasan, ilmu komunikasi, hanya di prakteknya tadi saya bilang kan banyak, cabangnya. Pada saat kita menjadi profesional banyak cabangnya, lebih karena, kebutuhan spesialisasi gitu. Nah, public affairs itu lebih public public relation lebih banyak urusannya biasanya dengan perusahaan atau institusi dan hubungannya dia dengan publik. Sementara public affairs lebih banyak ke urusan kebijakan. Jadi terkait kebijakan biasanya urusannya dengan tadi regulator gitu ya, Regulator, gitu. ya. Karena dan ini lebih luas mencakup juga keilmuan dari sisi ekonomi, politik, hukum. Jadi orang-orang di public affairs itu harus juga mengetahui apa namanya tuh, hukum, mengetahui, isu politik, isu ekonomi gitu ya, karena ini terkait Batasan-batasannya, betul. publik. Nah, yang tadi saya bilang lobbyis itu, adalah bagian dari public affairs. Atau ada Oh, part juga of-nya ya. misalnya, litigation PR, jadi PR litigasi. Jadi biasanya ketika sebuah kasus masuk ke, mmm, pengadilan gitu. Nah, ada istilahnya trial by the press, ya kan. Jadi sudah diadili dulu oleh publik. Nah itu Oh, kadang-kadang litigasi PR juga begitu, kadang-kadang, eee, dibutuhkan untuk kemudian mempengaruhi publik supaya, apa namanya itu, memenangkan atau iya, sebelum keputusan paham paham. jatuh gitu ya. Jadi trial by the press, trial by public, nah itu yang juga dilakukan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari @6809.Jonathan, dari Jonathan. Apa sih sebenarnya peluang pekerjaan PR? Apakah sangat besar? Nah, ini sebenarnya sangat relate dari Mas Jojo tadi ya. Gimana tuh Mas Jojo? Iya, peluang pekerjaannya masih sangat besar gitu ya. Dan ini kan industri yang, sunrising ya istilahnya. Jadi Sunrising, oke. sunrising jadi lagi berkembang-kembangnya gitu ya, ibarat bunga lagi mekar-mekarnya gitu kan istilahnya. Iya, betul betul. Jadi, kebutuhan
keminatan terhadap profesi ini gitu di industri itu sangat besar. Nah, karena semakin tantangannya semakin besar, semakin ke sini semakin besar, khususnya karena era disrupsi, maka kebutuhan terhadap profesional PR itu semakin ke depannya semakin besar. Dan ini pertanyaan lanjutan dari Eta Slasya. Skill apa yang diperlukan untuk dikuasai menjadi PR yang baik dan apakah introvert bisa jadi Nah, humas? Mbak Eni boleh monggo. Iya. Jadi kalau, skill tadi ya, skill kompetensi itu ya maksudnya ya, dia kompetensi komunikasi, lisan dan tulisan itu wajib. Kemudian kan saya sebut-sebut dari tadi, jadi lama-lama berpikir juga ya, "Wah bisa nggak saya kalau introvert, bisa ngomong nggak?" Gitu ya. Heeh, terus, tadi ya bagaimana dia mengorganize satu event, bagaimana dia menganalisis dengan riset-riset, itu semuanya dibutuhkan. Jadi bukan hanya komunikasi, jadi nggak usah khawatir gitu ya. In dan X itu bukan melihat bahwa dia bisa bicara atau tidak bisa bicara, tapi introvert dan extrovert itu adalah arah perhatian orang terhadap dirinya atau lebih kepada orang lain. Ya, jadi memang orang X itu bagus buat PR ya, tapi bukan X saja, kalau X saja bisa bablas kita gitu, karena saking Iya, ekstrovert, betul. semua oke, minta ini iya, iya, tapi dia sendiri akhirnya nggak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, PR itu kan, Mas Jojo, dia adalah harus tell the truth, but not all the truth, ya, bayangkan. Jadi Oke. dia mau Bat ngomong yang baik, tapi nggak semuanya. Dia mau isi perut bisa keluar semua kalau dia X doang, maksudnya tadi dia X aja. oh, Jadi combine lah, in itu penting, orang PR introvert itu penting, tapi kan dia tahu kapan dia nanti harus berhenti ya, kalau nggak ada remnya, introvertnya malah jadi kasihan nanti. Gitu Mas, jadi jangan khawatir ya, ini juga salah satu pertanyaan yang banyak muncul nih, Mbak Iya, Heni di Sobat Pintar. Oh, iya, namanya ilmu komunikasi kan harus berdiri nih di garda terdepan suatu perusahaan kalau ada apa-apa apalagi. iya, Bahwasanya enggak juga ya, menganalisa, membuat mitigasi iya. resiko dan lain-lainnya itu orang introvert juga diperlukan. jadi memang seorang PR itu harus tahu kapan harus ngomong, kapan harus diem, gitu. Oke, siap siap. Jadi kalau ngomong terus ya tadi benar kata Mbak Hen, semua rahasia perusahaan dibuka. Kalau terlalu X ya, Kalau Jadi terlalu iya, eks. tapi ini ada harus perlu. jadi jadi introvert bisa nggak jadi humas? Bisa banget karena kita skill yang perlu dikuasai itu tidak hanya soal public speaking, tidak hanya Betul soal betul. bisa banyak bicara gitu ya. Nah, jadi saya coba mengutip sebuah riset dari USC Annenberg School of Communication, bekerja sama dengan The Holmes Report. Ini reportnya namanya Global Communication Report. Jadi dia merilis serangkaian skill yang dibutuhkan seorang komunikator di masa depan. Hmm. Apa Wah, saja itu? Saya ambil yang di atas 70%, rate-nya. Pertama yang paling tinggi adalah strategic planning. Terus oke, kemudian strategic leadership, planning. kepemimpinan, written communication, kemampuan orang untuk menulis, kemudian social media di era pada saat ini sangat penting, multimedia content development, bagaimana kemudian dia bisa membuat konten-konten yang multimedia, data dan analytics, nah itu pentingnya kemudian statistik ada di komunikasi, karena kita sekarang Oke. bicara soal big data, orang yang bisa punya kemampuan untuk membaca data akan punya insight yang tajam, orang yang punya insight yang tajam akan bisa membuat strategik yang luar biasa gitu ya, yang bagus. Nah, Keputusan yang lebih akurat gitu ya, Mas betul. Jojo? Jadi nggak tiba-tiba muncul dari mana gitu ya, tapi berdasarkan Asumsi paham, asumsi. asumsi. Iya, Crisis management itu juga skill yang penting, iya, dan verbal communication. Jadi kemampuan public speaking justru ada di bawah verbal communication. Oke. Jadi kalau kemudian si introvert ini punya strategic planning, ya dia akan jadi planner, jadi strategik gitu. iya, Dan strategik itu istilahnya jauh lebih susah ya, jauh lebih jarang lah gitu ya, karena Iya, sepakat sepakat. menjadi thinker gitu. Dan tambahan lagi, ini tambahan juga report dari Kecam PR, jadi sebuah perusahaan PR konsultan di Eropa, dia melakukan survei ke 650 orang dari 35 negara.
hasilnya dia pengen tahu apa sih skill utama yang dibutuhkan oleh seorang PR di masa depan. Dan hasilnya semuanya hampir 95% bilang bahwa kreativitas adalah kunci utama dari seorang profesional PR. Ini Creativity thinking itu ya memang saat ini berkembang banget ya Mas Jojo ya. sudah dibuktikan juga sama Mbak Hen. Bahwa Itu ada tuh ilmu diajarin, jadi udah cocok ya. Siap, siap, siap. Oke, nggak terasa kita sudah di ujung acara dan mungkin memang dirasa waktunya masih kurang dan bisa jadi nih kita akan ada pembicaraan selanjutnya. Amin. Amin. Oke Mas Jojo, Mbak Eni mungkin sebelum ditutup nih, apakah ada nih masukan ke kami dari Aku Pintar, ke depannya biar aplikasi Aku Pintar sendiri bisa membantu anak-anak atau sobat pintar lebih luas lagi dan lebih mudah digunakan lagi? Ya, Monggo mungkin Mas Jojo dulu. mungkin yang tadi ya peminatan itu bagus gitu karena juga Betul. teman-teman jadi tahu lebih awal ketika mereka memilih sebuah jurusan apa yang kemudian sesuai dengan minat atau passion-nya mereka. Nah, lebih dari itu ya tadi yang kalau di apa namanya pada saat apa namanya itu sedang belajar gitu ya, sedang belajar karena kita tahu bahwa ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia industri gitu ya. Nah, gap itu bisa diisi oleh teman-teman di Aku Pintar dengan menghadirkan pembicara-pembicara dari praktisi supaya nyambung nih gitu. Betul, betul. Heeh, Kerasa banget sih Mas. karena di era digital sekarang kan semua bergerak dengan cepat sekali ya. Semua dengan Betul. cepat sekali jadi mungkin kurikulumnya belum sampai ke sana gitu. Tapi dengan menghadirkan praktisi sehingga tahu ternyata yang sudah berkembang di dunia industri, di dunia profesi seperti ini. Kayak misalnya sekarang saja, misalnya tahu kita teman-teman main TikTok ya. Nah, Banyak banget nih kalau Mas ternyata Jojo. itu bisa digunakan sebagai kampanye PR. Nah, itu kan mungkin di kuliah belum sampai dibahas gitu ya, belum belum banyak case study-nya, tapi di industri sudah mulai. Udah happening nih. Jadi TikTok bukan sekedar cuman joget-joget, tapi kemudian digunakan oleh orang-orang kehumasan, orang-orang PR untuk membuat sebuah campaign. Platformnya lewat platform TikTok gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Jojo dan mungkin buat Mbak Eni masukannya ke kami biar Ya, lebih prima lagi. ya ini sih sudah bagus ya. Aku Pintar. Pertama sudah ada tes-tes bakat. Ya itu sudah berarti sudah mulai memilah, mengarahkan untuk memilah apa yang diinginkan sesuai minat. Kemudian ada seperti ini sudah bagus nih. Nanti kalau perlu jangan cuma 45 menit 1 jam. Bukan karena kita lagi ngomong ini ya, tapi masalahnya kalau perlu lebih sering. Apalagi Betul, peminatan betul, mana? Yang betul. paling banyak mana nih? Oh, humas di ilmu sosial ya. Oh, humas. Nanti ada lagi, ada dari tadi praktisi lain, ada akademisi lain dan sebagainya itu dipersering. Dan satu lagi barangkali setelah menjaring tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa nggak kalau saya nggak bisa bicara banyak, nggak bisa menulis. Itu kan berarti kita sudah diinventaris kompetensi apa dari setiap jurusan itu. Salah satunya humas, hasil dari pembicaraan ini diinventaris kompetensi apa. Nah, dibantu yuk kita belajar menulis, dasar-dasar menulis saja sebelum dia juga masuk gitu. Jadi lebih mendekatkan lagi dia kepada passion-nya dia gitu. Kadang-kadang soalnya kalau nggak dijaga nanti pas mau nulis Iya, itu betul. milih pemilihan ya tergantung teman dekatnya kemana gitu ya. Kalau Oh, iya, iya, iya. milih Betul, betul, jurusan betul. tuh kadang-kadang suka begitu gitu. Nah, kita harus dijaga, itu dijaga minatnya. Yang teman-teman sobat pintar yang sudah terjaring minatnya itu harus dijaga. Itu aja sih. Sukses terus ya Terima buat kasih. Aku Pintar ya. Sekali lagi terima kasih Mas Jojo, Mbak Eni yang luar Sama-sama. biasa banget atas waktunya, kesempatan ngobrol yang mungkin nggak bisa saya dapati dari mana-mana karena langsung praktisi ya, gimana lagi Iya. sama akademisinya langsung. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Jojo, Mbak Heni, dan terima kasih juga buat Sobat Pintar yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir terkait bincang-bincang kita AP Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Mas Jojo dan Mbak Heni dari Visip UI. Dan jangan lupa untuk saksikan juga AP Kepoin Profesi dan Jurusan selanjutnya dengan narasumber yang kece badai lagi. Ya.
Tetap kepoin di Instagram Aku Pintar dan selamat malam, selamat istirahat buat semuanya. Selamat malam Sobat Oke, Pintar, selamat selamat malam malam minggu. Sobat Pintar. Oke, Kak. Malam Mas Makasih Mbak Febri. Eni, Mas Jojo. Makasih banyak. Keren. Dadah.